Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Susilawati dari program studi manajemen dengan NIM 28921500086 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Baik, yang pertama, keterampilan berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik secara tulisan maupun lisan. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan berbicara atau tulisan. Mengenai keterampilan berbahasa Indonesia, ada macam-macam tentang penjelasan. Yang pertama, keterampilan reseptif. Menyimak atau mendengar adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab atau multi arah. Sedangkan menyimak non-interaktif adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab. Yang kedua, membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Ada beberapa kategori dalam membaca, yaitu yang pertama, membaca pemahaman literal, yang kedua, membaca interpretasi, yang ketiga, membaca kritis, dan yang keempat, membaca kreatif. Dari kategori di atas dapat dijelaskan yang pertama, membaca pemahaman literal merupakan kemampuan memahami paling sederhana karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Merupakan kemampuan mencari makna dari makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung, atau disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. Yang kedua, pengertian membaca interpretasi merupakan kemampuan mengidentifikasi gagasan-gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Untuk dapat menemukan makna implisit atau tersirat ini, kemampuan berpikir pembaca meliputi kemampuan menggeneralisasi, menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, menemukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan membuat perbandingan. Yang ketiga, membaca kritis. Pada kategori ini, membaca mampu menilai apa yang dibaca, menilai secara kritis gagasan yang disampaikan oleh penulis, dan menemukan kesahihan data yang terdapat dalam teks. Yang keempat, penjelasan tentang membaca kreatif. Pada kategori ini, pembaca mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks ke dalam situasi baru, mengkombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan yang ada dalam teks, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks. Dan pembaca berusaha secara kreatif menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan yang ada dalam teks. Dari penjelasan kategori membaca di atas, saya menemukan contoh teks untuk dikaji beberapa pemahaman literal. Yang pertama yaitu contoh teksnya. BMKG mencatat gempa tektonik bermagnitudo 5,0 menggetarkan selatan Jawa pada hari Rabu. Pusat gempa tepatnya berlokasi di Laut Jawa pada jarak 109 km arah barat daya kota Pelabuhan Ratu. Kepala Pusat BMKG, epicenter gempa terletak pada koordinat 7,60 lintang selatan. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia menurutnya. Dari contoh teks di atas dapat ditarik kesimpulan tentang pembahasan keterampilan berbahasa. Yang pertama, pemahaman literal terletak pada kalimat BMKG mencatat gempa tektonik bermagnitudo 5,0 menggetarkan selatan Jawa pada hari Rabu. Yang kedua, membaca interpretasi terletak pada kalimat gempa bumi terjadi akibat adanya aktivitas subduksi antara lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Yang ketiga, membaca kritis terletak pada kalimat
Pusat gempa tepatnya berlokasi di laut pada jarak 109 km arah barat daya kota Pelabuhan Ratu. Dan yang terakhir, membaca kreatif, terletak pada kalimat, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Hasil permodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.